Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Kali Aja Seram. Selamat datang di channel Karam Kali Aja Seram, tempatnya cerita horor seram, tapi dibawain dengan gaya santai yang bikin kalian nyaman ketakutan. Cerita kali ini datang dari seorang pendengar setia kita, Mas Adit, yang tinggal di Jakarta. Jadi, Mas Adit ini punya kebiasaan lembur sampai larut malam di kantornya. Nah, pada suatu malam, sesuatu yang gak masuk akal terjadi pas dia lagi perjalanan pulang. Peristiwa horor apa yang dialami Mas Adit? Siapkan mental, pasang hands-free, matikan lampu kamar, dan kalau bisa pejamkan mata supaya kalian ngerasain sendiri sensasinya. Tapi ingat ya, jangan salahin kita kalau nanti malam nggak bisa tidur. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, kasih like, dan komen kalau kalian punya pengalaman horor yang mau dibagi di sini. Oke, Markijut, mari kita lanjut. Pulang malam, Adit adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan startup di Jakarta. Hari itu, ia lembur hingga larut malam karena proyek besar yang harus selesai. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, ia baru saja selesai dan memutuskan untuk pulang. Kantor Adit berada di gedung tua yang berada di pinggiran kota, sebuah kawasan yang sepi jika malam tiba. Ia berjalan ke parkiran sambil menyalakan rokok untuk menemani rasa kantuknya. Suara langkah sepatunya terdengar bergema di lorong parkiran yang kosong. Mobil-mobil lain sudah tidak ada, hanya mobil Adit yang tersisa. Ia sempat merasa ada yang aneh, seperti ada bayangan yang melintas di ujung lorong. Namun, ia mengabaikannya, menganggap itu hanya bayangan daun yang tertiup angin. Ketika Adit masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin, ia mendengar suara langkah kaki. Pelan, tetapi mendekat, ia mengintip ke kaca spion. Namun lorong parkiran itu kosong, suara langkah itu berhenti. Adit menggelengkan kepala, merasa lelahnya mungkin membuat ia berhalusinasi. Ia melaju keluar dari gedung parkir, menyusuri jalan raya yang sudah sepi. Suasana malam itu terasa lebih mencekam dari biasanya, jalanan gelap, lampu-lampu jalan sebagian mati, dan tidak ada kendaraan lain. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan, mengenakan pakaian putih panjang, rambutnya panjang dan menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu melambaikan tangan, seperti meminta tumpangan. Adit berhenti, ia membuka kaca jendela sedikit, lalu bertanya, "Mau kemana, Mbak?" Wanita itu tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah depan. Adit merasa kasihan, mungkin wanita itu tersesat atau kehabisan kendaraan. Tanpa berpikir panjang, ia mengizinkannya masuk. "Mbak duduk di belakang aja." "Iya," kata Adit. Wanita itu mengangguk pelan, masuk ke mobil, dan duduk di bangku belakang. Adit melanjutkan perjalanan. Suasana di dalam mobil begitu sunyi. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Ketika Adit mencoba mengajak berbicara, hanya ada keheningan sebagai jawaban. "Mbak tinggal di mana? Nanti saya turunin di tempat yang aman," kata Adit sambil melirik kaca spion. Tapi, tidak ada siapa-siapa di bangku belakang. Adit langsung menginjak rem mendadak. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang, dan tidak ada seorang pun di sana. Namun, bau anyir tiba-tiba tercium, bau darah. Dengan panik, ia memeriksa seluruh mobil, tetapi tidak menemukan apapun. Saat ia kembali duduk di kursi kemudi, ia mendengar suara pelan, seperti bisikan, "Terima kasih sudah mengantarkan aku pulang." Adit menoleh ke kaca spion, dan melihat wanita itu, kali ini duduk di kursi belakang dengan wajah yang hancur, penuh darah, matanya menatap tajam ke arah Adit. Adit menjerit sekuat tenaga, dan tanpa pikir panjang, ia keluar dari mobil, meninggalkannya di tengah jalan. Ia berlari sekuat tenaga menuju rumah penduduk terdekat. Keesokan harinya, polisi menemukan mobil Adit, tetapi tidak ada jejak wanita itu di dalamnya. Yang aneh, kaca spion mobil Adit penuh dengan bekas cakaran, seperti seseorang mencoba merobeknya dengan kuku tajam. Setelah insiden malam itu, Adit berusaha melupakan kejadian mengerikan yang menimpanya. Namun, trauma mendalam membuatnya selalu dihantui oleh perasaan tidak nyaman setiap kali malam tiba. Beberapa hari kemudian teman sekantornya, Rian, penasaran dengan perubahan sikap Adit. Adit yang dulu ceria,
kini sering melamun dan terlihat mudah gugup. Suatu malam, Rian memaksa Adit bercerita. Awalnya, Adit menolak, tapi akhirnya ia mengungkapkan segalanya. Lo yakin gak mimpi atau halusinasi aja? Dit, tanya Rian sambil menyipitkan mata. Kalau lo yang ngalamin sendiri, gue yakin lo gak bakal ngomong gitu, balas Adit, nada suaranya gemetar. Rian, yang punya hobi ghost hunting, justru semakin penasaran. Ia mengusulkan ide konyol, gimana kalau kita balik ke tempat itu? Gue mau lihat, beneran ada hantu atau lo cuma terlalu capek? Adit menolak mentah-mentah. Tapi, setelah Rian terus mendesaknya, Adit akhirnya setuju, dengan syarat mereka pergi bersama-sama dan hanya untuk membuktikan tidak ada apa-apa. Malam penentuan malam itu, mereka berangkat dengan motor menuju jalan tempat Adit bertemu wanita misterius. Rian terlihat antusias, membawa kamera dan alat perekam suara sederhana, sementara Adit terus merasa gelisah. Setibanya di jalan itu, suasananya benar-benar berbeda. Angin dingin menusuk, pohon-pohon di sepanjang jalan seperti berbisik, dan bau anyir samar-samar tercium. Ini dia tempatnya, kata Adit, menunjuk ke titik di mana ia pertama kali melihat wanita itu. Rian mulai memotret dan merekam suara, tapi tidak ada yang aneh. Ia bahkan mulai mengejek, lo serius takut sama cerita yang gak jelas kayak gini? Nih, gue buktikan kalau gak ada apa-apa. Tiba-tiba, lampu motor mereka berkedip-kedip, lalu mati total. Ini gak lucu, Dit, lo bawa senter nggak? Tanya Rian. Adit menggeleng, tangannya gemetar. Gue bilang balik aja, Ran. Di saat mereka berdebat, terdengar suara langkah kaki di belakang mereka. Perlahan, mendekat, Rian menyorotkan cahaya dari kamera ke arah suara itu. Tidak ada apa-apa, tapi, ketika Adit menoleh, ia melihatnya, wanita itu berdiri tidak jauh dari mereka. Wajahnya hancur seperti malam itu, dengan mata penuh kebencian. Lari, Ran, lari, teriak Adit sambil menarik Rian. Namun, Rian tidak bergerak, ia terpaku, matanya membelalak ke arah wanita itu. Sebelum Adit sempat menariknya, wanita itu sudah berdiri di hadapan Rian, tangannya terangkat seperti hendak mencengkeram. Adit mendengar jeritan Rian, lalu suara seperti tulang yang patah, ia tidak menoleh lagi, hanya berlari sekuat tenaga, meninggalkan temannya di belakang. Keesokan harinya Adit ditemukan oleh warga sekitar dalam kondisi shock, bersembunyi di semak-semak. Polisi yang menyelidiki tempat kejadian hanya menemukan motor mereka yang tergeletak di tengah jalan, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Rian. Yang aneh, di sekitar lokasi ditemukan banyak jejak kaki telanjang yang mengarah ke dalam hutan. Beberapa warga bercerita bahwa dulu di tempat itu sering terjadi kecelakaan maut, salah satunya melibatkan seorang wanita yang ditabrak dan ditinggalkan begitu saja. Sampai hari ini, Rian tidak pernah ditemukan. Adit berhenti kerja, pindah kota, dan hidup dalam ketakutan. Setiap malam, ia masih bermimpi tentang wanita itu, berdiri di samping tempat tidurnya, melambaikan tangan dengan senyum yang dingin. Dan kini ia tahu, wanita itu tidak akan pernah membiarkannya lupa. Jangan kemana-mana, setelah ini akan ada satu cerita lagi. Hai, buat kamu yang lagi nganggur, yang ingin mendaftar jadi driver Maxim, tanpa SIM bisa. Kendaraan jadul juga bisa, mobil dan motor bisa, silahkan WA 082283998955. Sekali lagi, 082283998955. Cuma 5 menit akun langsung jadi dan bisa langsung narik. Admin hanya 50.000 aja. Bisa ke seluruh Indonesia. Ditunggu ya, terima kasih. Kuburan tua. Cerita ini datang dari subscriber Karam Kali Aja Seram. Bang Ramadia adalah seorang pemuda yang pemberani dan selalu penasaran dengan cerita-cerita mistis yang beredar di desanya. Malam itu, dia memutuskan untuk berjalan sendiri menuju hutan yang terkenal angker di pinggiran desa. Dengan membawa senter dan sedikit keberanian, Rama melangkah masuk ke dalam kegelapan hutan. Langit semakin gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar-samar menembus dedaunan tebal. Di tengah perjalanan, Rama mendengar suara gemerisik di sekitarnya. Dia berusaha tetap tenang, meskipun hatinya mulai terasa berdebar-debar. Langkah kakinya semakin berat ketika dia tiba di sebuah pohon besar yang sudah tua dan terlihat menyeramkan. Di bawah pohon itu, Rama melihat sebuah kuburan tua yang sudah ditinggalkan. Ketika dia mendekati kuburan, tiba-tiba angin bertiup kencang dan suara-suara aneh mulai terdengar. Rama merasa ada sesuatu yang mengawasinya, tetapi dia tidak bisa melihat apapun selain bayang-bayang gelap di sekitarnya. Tiba-tiba, dari arah belakang, Rama mendengar suara perempuan menangis.
suara itu terdengar sangat dekat dan nyata. Dengan hati-hati, dia berbalik dan melihat seorang wanita dengan pakaian putih lusuh berdiri tidak jauh darinya. Wajah wanita itu pucat, matanya merah, dan rambutnya acak-acakan. "Siapa kamu?" tanya Rama dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya menunjuk ke arah kuburan tua di bawah pohon besar itu. Tiba-tiba, tanah di sekitar kuburan mulai bergetar dan terbuka. Dari dalam kuburan, muncul sesosok tubuh yang sudah menjadi tengkorak. Rama merasa kakinya kaku dan tidak bisa bergerak. Wanita itu mendekat ke arah Rama dan berbisik, "Kembalikan apa yang menjadi hakku, atau kau akan..." Sama seperti mereka, Rama tidak mengerti apa yang dimaksud wanita itu. Tetapi dia tahu bahwa dia harus segera pergi dari tempat itu. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Rama berlari secepat mungkin meninggalkan hutan angker tersebut. Suara tawa menyeramkan dan jeritan wanita itu terus menghantuinya sepanjang jalan. Ketika akhirnya dia tiba di desa, dia menceritakan semua yang terjadi kepada warga desa. Para warga desa berkumpul dan memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kuburan tua di hutan tersebut. Ternyata, kuburan itu adalah tempat seorang wanita yang pernah dianiaya oleh warga desa beberapa generasi yang lalu. Sejak saat itu, roh wanita tersebut tidak pernah tenang dan terus menghantui hutan setiap malam Jumat. Malam Jumat Rama tidak bisa tidur sejak kejadian malam itu. Meskipun desa sudah melakukan upacara permintaan maaf, dia merasa masih ada sesuatu yang mengganjal. Suara-suara aneh dan bayangan wanita tua itu terus menghantui pikirannya. Setiap kali dia mencoba tidur, mimpi buruk tentang kuburan dan wanita misterius itu kembali mengganggunya. Suatu malam Jumat, Rama merasa terpanggil untuk kembali ke hutan. Dengan hati-hati, dia berjalan menuju pohon besar di mana dia pertama kali bertemu dengan roh wanita tua itu. Kali ini, dia membawa seikat bunga sebagai tanda penghormatan dan harapannya untuk perdamaian. Ketika tiba di kuburan tua, Rama meletakkan bunga di atas kuburan dan berdoa dengan khusyuk. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan udara di sekitarnya terasa dingin. Rama merasakan ada kehadiran yang mendekat. Dia membuka mata dan melihat wanita tua itu muncul di depannya, kali ini dengan tatapan yang lebih tenang. "Kau kembali," wanita itu berbisik dengan suara lembut, berbeda dari sebelumnya. Rama mengangguk, "Aku ingin meminta maaf atas apa yang terjadi padamu. Aku harap kau bisa menemukan kedamaian." Wanita tua itu tersenyum lemah. "Terima kasih, Rama, aku hanya ingin mereka yang bertanggung jawab atas penderitaanku menyadari kesalahan mereka. Dengan kedatanganmu, aku merasa tenang." Rama merasa lega, tetapi dia masih penasaran, siapakah mereka yang bertanggung jawab? Wanita tua itu mulai menceritakan kisahnya. Dia adalah seorang penyihir yang dituduh melakukan praktik ilmu hitam oleh penduduk desa pada zaman dahulu. Dia disiksa dan dibunuh tanpa proses yang adil. Kuburannya dibiarkan begitu saja, tanpa perawatan, sehingga rohnya tidak pernah bisa beristirahat dengan tenang. Mendengar cerita itu, Rama merasa bersalah atas ketidakadilan yang terjadi di desanya. Dia berjanji akan menjaga kuburan wanita tua itu dan memastikan bahwa kisahnya tidak akan dilupakan. Wanita tua itu kemudian menghilang dengan perlahan, meninggalkan rasa damai di hati Rama. Keesokan harinya, Rama kembali ke desa dan menceritakan pengalaman dan janji yang telah dibuatnya. Warga desa sepakat untuk menjaga kuburan wanita tua itu dan mengadakan upacara penghormatan setiap tahun untuk mengenang jasanya. Sejak saat itu, tidak ada lagi kejadian menyeramkan di desa setiap malam Jumat. Malam Jumat Rama merasa lega setelah bertemu roh wanita tua itu. Namun hatinya masih terusik oleh kejadian mengerikan yang dia alami. Warga desa pun mulai merawat kuburan tua itu dengan baik, menanam bunga-bunga indah di sekitarnya, dan memastikan tempat itu tetap bersih dan terhormat. Namun, pada suatu malam Jumat yang lain, Rama kembali merasakan kehadiran yang tak biasa. Udara di sekitar rumahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia mendengar suara bisikan dari dalam kamarnya. Kali ini, suara itu bukan milik wanita tua, melainkan suara anak-anak yang menangis. Rama merasa tubuhnya merinding. Dia keluar dari rumahnya dan melihat bayangan anak-anak kecil berlari menuju hutan. Rasa penasaran dan keberanian mengalahkan ketakutannya, dan dia memutuskan untuk mengikuti bayangan itu. Di dalam hutan, Rama kembali ke kuburan tua di bawah pohon besar. Kali ini, dia menemukan sekelompok anak kecil yang tampak kebingungan dan ketakutan. Mereka terlihat pucat dengan mata yang kosong. Salah satu anak, seorang gadis kecil, mendekati Rama dan berkata, "Kami butuh bantuanmu." Rama merasa iba dan ingin membantu. "Apa yang bisa aku lakukan untuk kalian?" Gadis kecil itu mulai bercerita.
Kami adalah anak-anak yang hilang bertahun-tahun yang lalu, roh wanita tua itu menjaga kami di sini. Tetapi kami tidak bisa beristirahat dengan tenang. Tolong bawa kami pulang. Rama merasa tersentuh oleh permintaan anak-anak itu. Dia berjanji akan mencari cara untuk membantu mereka. Keesokan harinya, Rama menceritakan pengalamannya kepada warga desa. Mereka sepakat untuk mengadakan upacara penghormatan besar-besaran untuk anak-anak yang hilang, berharap agar roh mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Malam Jumat berikutnya, upacara dilakukan dengan khusyuk. Warga desa berkumpul di sekitar kuburan tua, membawa lilin dan bunga sebagai tanda penghormatan. Ketika upacara berlangsung, suara tangisan anak-anak mulai menghilang, digantikan oleh suara tawa kecil yang lembut. Rama merasa lega melihat bayangan anak-anak itu perlahan menghilang ke dalam cahaya, menandakan bahwa mereka telah menemukan kedamaian. Sejak saat itu, desa kecil itu tidak lagi dihantui oleh roh-roh penasaran. Kuburan tua di bawah pohon besar tetap dijaga dan dihormati oleh warga desa, menjadi simbol betapa pentingnya menghormati arwah yang telah pergi. Rama belajar bahwa keberanian dan kepedulian bisa membawa kedamaian tidak hanya bagi yang hidup, tetapi juga bagi mereka yang sudah tiada. Dan cerita Malam Jumat tetap hidup sebagai legenda yang akan selalu dikenang oleh generasi berikutnya. Suara angin dingin menyapa dari balik jendela kusam. Bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Bisikan dari kegelapan menyebut namaku perlahan. Aku terperangkap tak berdaya dalam bayangan yang tak nyata. Hantu di dalam mimpi, mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Sunyi kembali melingkup